Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 yang Pak cintai dan Pak banggakan. Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat yang diberikan Allah, kita bisa berkumpul di sini, kita bisa belajar lewat daring, dan kita masih diberi kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan belajar hari ini itu kita akan belajar tentang matematika dan materinya tentang pecahan. Materi pecahan dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kalian jumpai. Contohnya adalah ketika kalian makan roti, makan biskuit, sedangkan kalian cuma punya satu roti dan kalian akan membagi kepada teman kalian, otomatis roti tersebut akan dibagi menjadi dua. Nah, pembagian roti itu dinamakan pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut. Nanti kalian bisa menyimak dengan baik, bisa belajar dengan baik dari video ini. Nah, untuk materinya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk KIKD tujuan pembelajaran nanti bisa kalian baca sendiri di sini. Nah, ini videonya. Silakan dilihat, diperhatikan dengan baik, biar kalian bisa memahami materi operasi hitung pecahan ini. Silakan menyaksikan. Hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan pecahan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan. Bismillah. Nah, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menerapkan kebiasaan baru dan mematuhi protokol kesehatan. Apa saja kebiasaan baru itu? Yang pertama, pakai masker. Ketika keluar rumah, anak-anak harus memakai masker. Yang kedua, bawa bekal. Yang ketiga, bawa alat tulis sendiri. Yang empat, cuci tangan pakai sabun. Berikutnya, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Anak-anak bisa melakukan olahraga dengan rutin setiap hari. Yang terakhir, jaga jarak minimal 1 meter. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Seperti anak-anak ketahui, pecahan biasa misalnya A per B, A ini yang disebut dengan pembilang, sedangkan B ini yang dinamakan penyebut. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Pecahan dengan penyebut sama, cara mengerjakannya dengan menjumlahkan pembilang pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Pecahan dengan penyebut berbeda, cara mengerjakannya dengan ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Hasil penjumlahan pecahan biasa dapat ditulis dalam bentuk paling sederhana. Caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB dari keduanya. Contoh,
4/9 ditambah 2/9 sama dengan titik-titik. Karena pecahan berpenyebut sama, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. Pembilangnya tadi 4 dan 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Penyebutnya tetap utuh 9, hasilnya 6/9. 6/9 ini bisa anak-anak sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan KPK dari keduanya. FPB dari keduanya. FPB dari 6 dan 9 berapa anak-anak? Ya, benar sekali. FPB-nya adalah 3. Maka 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi untuk soal 4/9 ditambah 2/9 hasilnya adalah 2/3. Selanjutnya Bu Guru contohkan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. 1/4 ditambah 2/3 sama dengan titik-titik. Karena pecahan mempunyai penyebut berbeda, maka tentukan dulu KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka 1/4 ditambah 2/3 sama dengan 3 ditambah 8. 3-nya ini dari mana Bu Guru? 3-nya dari 12 dibagi 4, hasilnya 3. 3 dikalikan pembilangnya 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 3 ditambah 8, 11. 12 masih tetap utuh 12. Maka untuk 1/4 ditambah 2/3 hasilnya 11/12. Cara lain yang bisa anak-anak gunakan adalah dengan melakukan perkalian silang. Bagaimana cara melakukan perkalian silang? Ini rumusnya dan akan Bu Guru berikan contohnya. Dari soal tadi 1/4 ditambah 2/3 dikalikan silang. 1 kali 3 hasilnya 3. 4 kali 2 hasilnya 8. Ini perkalian silang. Penyebutnya 4 kali 3 hasilnya 12. Maka 1/4 ditambah 2/3 sama dengan 11/12. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Ini untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan lagi. Nah, selanjutnya, pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Jadi anak-anak, pecahan campuran merupakan pecahan yang... Nah, sebentar, kita ulangi ya yang dari cara tadi dengan cara perkalian silang. Dari sini sebentar. 3 hasilnya 3. 4 kali 2 hasilnya 8.
Ini perkalian silang. Penyebutnya 4 kali 3, hasilnya 12. Maka 1/4 ditambah 2/3 sama dengan 11/12. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Ini untuk lebih jelasnya. Nah, kalian pahami dulu di sini ini. Cara perkalian silangnya itu seperti ini. 1 dikali 3. Ya, 1 kali 3. Terus 4 dikalikan 2. 4 dikalikan 2. Ini untuk pembilang. Dan untuk menyebutnya itu 4 kali 3. Ya, 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan untuk penyebutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi hasilnya 11/12. Ini cara yang mudah. Pak Alam yakin kalian pasti bisa. Mari kita lanjutkan. Anak-anak bisa perhatikan lagi. Nah, selanjutnya, pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Jadi anak-anak, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, 4, 2/5. 4 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan 2/5 merupakan pecahan biasa. Contoh penjumlahan pecahan campuran. 2, 1/5 ditambah 2/3 sama dengan titik-titik. Nah, pertama, ini ya, samakan penyebutnya. Pecahan campuran ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 2 dikali 5, hasilnya 10, kemudian ditambah 1, hasilnya 11. Jadi 11/5 ditambah 2/3. Nah, ini Pak Alam ulangi lagi nih, cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ingat-ingat nih. Ya. Bawah kali depan tambah atas. Bawah dikali depan ditambah atas. Ya, jadi 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadinya 11/5. Jadi kalian nggak bingung. Alam ulangi lagi ya. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu bawah kali depan tambah atas. 5 kali 2 tambah 1 sama dengan 11/5. Paham ya? 1. Hasilnya 11. Jadi 11/5 ditambah 2/3. Kita lanjut. Untuk menyamakan penyebut tadi menggunakan KPK. Jadi KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Maka hasilnya 33/15 ditambah 10/15. Jumlahnya jadi 43/15. Nah, kalian jangan bingung. Dari mana kok 15? 15 adalah KPK-nya 5 dengan 3. KPK ingat gak sih KPK itu apa? Nah, KPK itu adalah urutan, kelipatan. Habis 5, 10, habis 10, 15. Habis 3, terus 6, 9, 12, dan 15. Nah, yang sama, yang paling kecil, itu yang diambil. Nah, makanya jangan bingung 15 dari mana. Kita lanjut ya. Kita sederhanakan menjadi 2 13/15. 2 ini dari mana? 2 ini dari 15 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 43. Itu kan dikalikan 2, hasilnya 30. 43 dikurangi 30, hasilnya 13, itu adalah sisanya. Jadi jawabannya adalah 2 13/15.
Ini adalah cara kedua menggunakan perkalian silang. Silakan kalian nanti nyaman pakai yang mana? Nyaman pakai yang KPK tadi atau nyaman pakai yang perkalian silang ini? Boleh kok, tidak masalah. Jadi kita lanjut ya. Nah, ini untuk tugas anak-anak semua, tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Tulis di buku tulis kalian, kemudian kerjakan beserta caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video tadi ada soal-soal kan? Itu tidak usah dikerjakan. Kalian mengerjakan soal-soal yang dari Pak Alam. Nah, berikut soal-soal yang ada di LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi yang perlu perhatikan adalah tujuan LKPD adalah kalian bisa mengenal bentuk-bentuk pecahan yang penyebutnya berbeda. Terus kalian bisa menentukan cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi biar kalian memahami dengan baik. Nah, alat dan bahan kalian siapkan bisa laptop, bisa pakai HP Android, dan yang penting ada kuotanya karena untuk melihat video dari Pak Alam. Yang berikutnya adalah alat-alat tulis, bolpen, pensil, kertas. Untuk langkah-langkahnya, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang Pak Alam kasihkan ini, dan kalian boleh mengerjakan yang paling mudah dulu, ya. Dan kalian boleh menggunakan cara lain yang menurut kalian gampang, yang menurut kalian mudah dipahami, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ngasal, tidak ngawur, ada caranya dan baik, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, soalnya ada 5. Soal ada 5, silahkan kalian kerjakan dengan baik, dengan cara yang baik. Kalau sudah, kalian nanti bisa menulis di jawaban sini atau di kertas kosong, kalian juga bisa, boleh, nggak apa-apa. Nanti jawaban bisa langsung kirim ke Pak Alam ya, lewat WA bisa, lewat langsung datang ke sini juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan berkerumun, tetap satu-satu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kalian tadi disuruh membuat kesimpulan. Kalian tadi belajar apa sih? Belajar penjumlahan pecahan itu caranya gimana sih? Ada berapa cara sih? Terus yang paling mudah menurut kalian itu seperti apa? Kesulitannya di mana? Nah, mari kalian ditulis pada kesimpulan ini karena kesimpulan ini merupakan salah satu poin penilaian yang akan Pak Alam ambil. Begitu ya. Jelas ya anak-anak ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas kalian bisa WA ke Pak Alam. Nanti biar Pak Alam bantu. Gitu ya. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.